Reza, kalau saya boleh gambarkan, ketika Misa Ekaristi tadi berlangsung, tentunya ini cukup mengharukan. Saya juga melihat ada beberapa umat yang menitikkan air mata saking harunya karena memang mengikuti misa bersama dengan Paus Fransiskus itu bukanlah hal yang mudah untuk didapat. Em, Umat harus berebutan begitu dengan umat Katolik lainnya di mana masing-masing paroki pun juga mendapatkan jatah yang terbatas. Ketika kami datang tadi terlihat raut wajah mereka yang bahagia, kemudian tidak sabar menanti untuk bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Meskipun mereka harus berjalan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno ini cukup jauh dikarenakan jalan menuju ke GBK sudah ditutup, Reza. Kemudian ketika sudah sampai di sini, ketika Bapak Paus tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, jingle Viva il Papa, selamat datang Paus, ini bergema, seluruhnya bersemangat. Dan ketika dimulai misa Ekaristi, kalau saya boleh menggambarkan, Reza, ini merupakan
excited, sangat antusias menanti kedatangan Paus Fransiskus. Bahkan ada beberapa juga yang tidak mendapatkan akses untuk masuk mengikuti misa, ini memilih tetap datang ke Gelora Bung Karno untuk setidaknya bisa melihat bagaimana seorang Paus Fransiskus secara langsung. Karena memang Paus ini juga senang menyapa umat, sehingga tidak hanya di dalam mobil ketika perjalanan dari satu agenda ke agenda lainnya, tapi membuka kaca mobil, menyapa. Bahkan kemarin di depan Kedutaan Besar Vatikan kita juga tahu Paus Fransiskus sempat memberkati beberapa anak dan seorang ibu hamil, diberikan rosario. Ini tentu menjadi sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Seperti kami yang ada di Gelora Bung Karno ini juga menjadi sebuah pengalaman iman yang luar biasa yang tentunya akan kita kenang, karena bukanlah hal yang mungkin bisa terulang lagi ketika seorang Paus datang kembali ke Indonesia. Karena kalau kita lihat terakhir kali Paus datang ke Indonesia pada tahun 1989, membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan Paus Fransiskus ketika berencana datang ke Indonesia pada tahun 2020 pun tertunda. Saat itu karena ada pandemi COVID-19, akhirnya di 2023 akhir barulah terucap lagi rencana dari Paus Fransiskus yang akan kemari ke Indonesia pada akhir tahun 2024. Ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, bagaimana Indonesia juga dipilih menjadi negara pertama dalam kunjungan apostoliknya yang paling lama dikunjungi selama 4 hari 3 malam. Dan perjalanan apostolik Asia Oseania ini merupakan perjalanan terjauh dan terlama dari Paus Fransiskus. Dan besok Paus akan bertolak untuk menuju ke Papua Nugini, melanjutkan perjalanan apostoliknya, kemudian ke Timor Leste dan ke Singapura yang akan berakhir pada tanggal 13 September 2024 dan kemudian akan kembali ke Vatikan. Reza. Putih, apakah saat ini Paus Fransiskus telah meninggalkan lokasi Stadion Utama Gelora Bung Karno? Ya, kalau kita lihat di belakang saya, Reza, seperti ini situasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi kami juga melihat Paus sempat menyapa ada beberapa uskup yang ada di dalam barikade begitu, yang tepat berada di depan panggung yang ada altarnya. Namun kalau kami lihat dari visual yang ada di Videotron, tampaknya Paus Fransiskus sudah bersiap untuk pulang kembali ke Kedutaan Besar Vatikan. Sebentar lagi ini sudah mulai masuk ke dalam mobil, kemudian nanti akan kembali ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat. Nah, Reza, tadi ketika Paus Fransiskus tiba, sebelum tiba di Stadion Utama, terlebih dahulu tiba di Stadion Madia Gelora Bung Karno, tadi sudah disambut oleh Presiden Joko Widodo dan juga Luhut Binsar Panjaitan yang sekaligus ini melepaskan kunjungan begitu ya, kunjungan dari Paus Fransiskus. Karena informasi yang kami peroleh, besok Presiden Jokowi memang ada lawatan keluar kota, sehingga kemungkinan tidak bisa mengantarkan Paus Fransiskus terbang dari Bandara Soekarno-Hatta. Tadi sudah ada sedikit perbincangan juga di antara ketiganya, kemudian Paus Fransiskus barulah menuju ke Stadion Madia menyapa para umat yang ada di Stadion Madia, yang mana di Stadion Madia ini dipenuhi oleh anak-anak dan juga para dari bidang pendidikan, ada siswa juga, para akademisi, kemudian berkeliling menyapa umat yang juga menyanyikan Judul Viva il Papa, Selamat Datang Paus. Kemudian barulah kemari ke Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan hal yang sama juga, berkeliling sekali menyapa para umat, memberkati anak-anak. Barulah tadi dimulai misa Ekaristi yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus. Reza. Pulpi, saya juga ingin tanya, Anda sebagai peliput dari agenda kedatangan Paus di Indonesia, bagaimana perasaan Anda, Pulpi? Reza, kalau bicara soal perasaan, itu ini menjadi salah satu momen liputan yang paling mengharukan bagi saya. Maaf, saya sedikit emosional karena ini merupakan salah satu momen yang saya tunggu-tunggu ketika saya mengetahui ada informasi bahwa Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia. Bertemu dengan seorang Paus bukan menjadi suatu hal yang bisa saya bayangkan dalam hidup saya, tapi ternyata saya berkesempatan bahkan untuk menjadi seorang peliput di
acara Paus Fransiskus pun ini bukan hal yang mudah, karena kalau kami lihat beberapa teman-teman kami tidak lolos akreditasi dan tidak bisa mengikuti peliputan secara dekat kepada Paus Fransiskus. Tapi saya mendapatkan kesempatan tersebut dan saya ingin memanfaatkan dengan baik kesempatan yang tentunya sudah diberikan oleh Tuhan untuk bisa melihat lebih dekat dari Paus Fransiskus. Dan bahkan Reza, kalau saya boleh menunjukkan, kemarin saya berhasil mendapatkan ada rosario yang diberkati langsung oleh Paus Fransiskus di Gereja Katedral. Ini menjadi suatu hal yang sesungguhnya benar-benar tidak ada dalam bayangan saya. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa, akan menjadi sebuah cerita untuk anak cucu saya nanti pastinya, bagaimana saya bisa bertemu dengan seorang Paus Fransiskus. Meskipun saya tidak bisa berbincang lama dengan Paus Fransiskus, bahkan saya tidak bisa berbincang dengan Paus Fransiskus dikarenakan pengamanan yang cukup ketat begitu ya. Tapi ketika saya melihat Paus Fransiskus secara langsung dengan jarak yang hanya sekitar 1,5 sampai 3 meter, tentu ini menjadi suatu pengalaman iman yang luar biasa, dan saya percaya itu juga menjadi pengalaman iman bagi teman-teman lain yang luar biasa. Bahkan saya juga melihat, Reza, bukan hanya teman-teman Kristiani saja yang meliput, ada banyak juga teman-teman beragama lain, Muslim, yang meliput Paus Fransiskus pun juga mereka dengan antusias belajar seperti istilah-istilah di gereja Katolik, kemudian bagaimana belajar susunan dari misa ekaristi, apa sebutan-sebutannya. Ini menjadi suatu hal yang menurut saya memang, toleransi di Indonesia sungguh indah. Tidak salah kenapa Paus Fransiskus dan Vatikan memilih Indonesia menjadi negara kunjungan yang meskipun cukup jauh jaraknya dengan Roma, 13 jam penerbangan untuk seorang Paus Fransiskus yang sudah cukup berumur begitu ya. Tapi ternyata memang keberagaman Indonesia, toleransi ini benar-benar nyata, dan bukan hanya sekedar alasan semata dari Paus Fransiskus dan Vatikan memilih Indonesia, tapi memang benar-benar nyata adanya, yang pastinya kami sebagai warga Indonesia juga bangga dipilih menjadi negara kunjungan apostolik yang karena kita memiliki alasan yang positif, yaitu toleransi dan juga keberagaman kita, yang bahkan kemarin juga digambarkan dalam sebuah instalasi seni oleh Sekolah Sokurentes dan sering berkali-kali disebut Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman, toleransi oleh Paus Fransiskus. Dan Vatikan pun juga memiliki perhatian khusus terhadap toleransi dan keberagaman yang ada di Indonesia. Bahkan kemarin ketika konferensi pers bersama dengan panitia pelaksana kunjungan Paus Fransiskus juga disebutkan kalau Vatikan ini ada ketertarikan dengan toleransi yang ada di Indonesia, yang ini menjadi sebuah alasan kenapa Indonesia sebenarnya dari tahun 2020 sudah ingin dikunjungi oleh Paus Fransiskus, tapi harus tertunda karena pandemi, yang sebenarnya mungkin ini bukan suatu masalah karena akhirnya Paus Fransiskus tetap jadi datang ke Indonesia dan memberikan berkat, memberikan damai dan juga banyak nasihat-nasihat yang tentunya diharapkan ini bisa membuat kebersamaan dan toleransi di Indonesia ini bisa semakin meningkat. Reza. Baik, Pulpi, tentunya menjadi pengalaman yang luar biasa ya bagi kamu untuk bisa mengikuti agenda Paus Fransiskus selama di Indonesia, apalagi bisa hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mengikuti jalannya misa suci yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Pulpi, apa yang ingin kamu sampaikan tentunya kepada masyarakat Indonesia, khususnya jika Anda bisa bertemu langsung dengan Paus, kira-kira Anda ingin bilang apa, Pulpi? Kalau saya bertemu langsung dengan Paus Fransiskus, saya rasa tidak banyak kata-kata yang bisa saya ucapkan ya, Reza. Pasti saya akan sangat bersyukur, saya akan berterima kasih terlebih dahulu terhadap Paus Fransiskus karena sudah mau datang ke Indonesia. Dan yang pasti saya juga akan meminta berkat karena itu akan menjadi suatu pengalaman iman yang luar biasa. Yang jelas saya akan mengucapkan kepada Paus Fransiskus terima kasih sudah datang ke Indonesia dan membuktikan, membuka mata kita lagi lebar-lebar tentang toleransi dan juga keberagaman. Reza. Baik, terima kasih Pulpi atas laporan Anda.
jangan pernah lelah tersenyum, jangan pernah lelah menabur harapan. Itulah tadi khotbah atau homili yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam misa suci di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.